Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman DM saya di Instagram Apoteker Oke. Dia nanyain gimana sih tipsnya supaya apoteker itu tidak ditipu oleh PSA. Karena ada banyak kasus di mana PSA itu suka curang atau menipu atau menzalimi apoteker gitu. Nah, buat yang nggak tahu, PSA ini adalah singkatan dari pemilik sarana apotek. Jadi dia kayak yang punya modal gitu, terus dia mau bikin apotek. Dia punya uang mau bikin apotek. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, kalau dia bukan apoteker, dia nggak bisa jadi manajer. Maksudnya nggak bisa mengelola apotek itu sendirian. Jadi dia harus mempekerjakan seorang apoteker. Nah, apoteker inilah yang disebut dengan apoteker penanggung jawab apotek gitu. Nah, cuman masalahnya si PSA ini, si yang punya modal ini, dia seringkali jahat atau curang gitu sama apoteker yang bertanggung jawab terhadap apoteknya dia gitu. Kejahatannya gimana ya, macam-macam. Ada yang ngasih gajinya kurang dari perjanjian, ada yang bahkan gak digaji sama sekali di beberapa bulan terakhirnya, dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaan itu tadi saya screenshot, terus saya tanyakan lagi ke teman-teman di story Instagram Apoteker Oke, karena saya sendiri jujur nggak punya pengalaman jadi apoteker penanggung jawab di apotek. Makanya saya share supaya teman-teman yang punya pengalaman bisa ngasih tips, ngasih masukan gimana caranya menjawab pertanyaan si orang tadi tentang tips agar apoteker tidak ditipu PSA itu. Nah, ternyata ada banyak feedback dapet, banyak banget tipsnya. Nah, saya rangkumkan di video ini biar teman-teman semua bisa sama-sama hati-hati, terutama untuk yang fresh graduate, supaya berhati-hati kalau misalnya mau menerima tawaran jadi apoteker penanggung jawab gitu. Gimana caranya biar nggak ketipu? Langsung aja kita simak videonya. Yang pertama, cari tahu standar gaji IAI setempat. Jadi misalnya teman-teman lihat lowongan kerja nih, dibutuhkan apoteker penanggung jawab apotek di daerah misalnya Cirebon gitu kan. Nah, ya udah teman-teman datang ke IAI setempat, ke IAI Cirebon misalnya, tanyain standar gaji di situ berapa. Nah, kalau bisa minta juga ada berkas yang menyatakan tentang standar gaji itu resmi dari IAI. Karena kalau misalnya kalian datang ke PSA terus bilang, saya kemarin datang ke IAI, kata IAI gajinya sekian juta standarnya, jadi saya maunya gajinya nggak kurang dari itu, tapi kamu nggak bawa berkas, ya mana PSA mau percaya gitu kan. Nah, jadi cari tahu standar gaji IAI setempat beserta berkas yang menyatakan bahwa standar gajinya itu sekian gitu. Yang kedua, kenali tempat kerja. Tempat kerja ini pertama lokasinya itu kalau misalnya apoteknya udah ada, kalian harus tahu apoteknya rame apa enggak. Kalau misalnya apoteknya belum ada, ya kalian harus bikin kayak studi kelayakan kecil-kecilan sendiri. Nah, apakah apotek di situ akan laku atau enggak? Atau kalau misalnya kalian disuruh cari lokasi apotek sama si PSA-nya, nah kalian ada yang bilang minta saran sama organisasi, tapi jangan 100% bergantung pada saran tersebut gitu. Kalian kalau udah dapet saran, kalian harus bisa analisis sendiri, cari masukan-masukan lain lagi. Jangan bergantung pada saran 1-2 orang aja gitu. Cari lokasi yang benar-benar layak untuk bikin apotek. Kenapa? Karena kalau misalnya apoteknya rame, otomatis pendapatan kamu akan lebih baik daripada kalau apoteknya di tempat yang sepi pelanggan gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan bonus gitu ya, pasti nominalnya akan lebih tinggi di apotek yang rame dong, ya kan? Terus selain lokasi juga kenali PSA-nya seperti apa. Bisa dari apoteker yang bekerja di situ, dari karyawan-karyawannya, dari bagaimana kalian bertemu dia. Pastikan kalian menanyakan hal-hal yang perlu kalian tanyakan untuk meyakinkan diri kalian
terus juga bisa dari apoteker yang sebelumnya, gimana PSA-nya, even tanya juga kenapa apoteker penanggung jawab yang sebelumnya resign dan kamu harus gantiin dia, masalahnya apa, apakah ada masalah di apotek itu. Nah, itu kamu harus tahu. Terus tempat kerjanya, oh ya, perlu juga tahu berapa SDM, berapa pegawai yang kerja di situ, karena nanti berhubungan dengan potongan gaji gitu. Nanti akan dijelasin di yang tips yang berikutnya. Cuman itu yang perlu diketahui tentang tempat kerja, lokasi kerja, PSA-nya, ada berapa orang di situ, kenapa apoteker yang sebelumnya resign. Next, cermati kontrak kerja. Nah, ini ada banyak poin di kontrak kerja yang harus diteliti banget. Jangan sampai nggak dimasukin ke dalam kontrak kerja sehingga nanti PSA bisa memakai poin itu untuk menekan kalian karena nggak ada di kontrak kerja. Yang pertama, tentang jam praktek. Nah, harus jelas bahwa kita itu kerja 8 jam. Bisa 9 jam, tapi 1 jam untuk istirahat. Jadi tetap 8 jam ya. Terus tentang hari libur juga tentunya. Terus juga tentang pengadaan. Nah, ini perlu sesuai peraturan yang berlaku. Pengadaan itu kan harus lewat apoteker dan diawasi oleh apoteker gitu kan harus ada tanda tangan apoteker. Nah, beberapa apotek, nggak tahu sih beberapa atau masih banyak, dia di surat pesanan untuk mesen obat, untuk stocking, untuk nyetok obat, itu surat pesanannya udah dicap sama nama apotekernya gitu. Jadi pakai cap aja udah selesai, nggak usah pakai tanda tangan lagi. Nah, itu kan berarti kan nggak diawasi sama apoteker kan. Nah, itu seolah-olah itu apotek tetap bisa jalan walaupun apoteker nggak ada di situ. Itu berbahaya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya udah 2 tahun kerja, terus teman-teman melihat ada something fishy di situ, ada yang nggak beres di apotek itu, terus kalian mau resign, kalian udah berhenti, tapi nama kalian masih tetap dipakai dan di surat pesanan masih pakai nama kalian karena nggak butuh tanda tangan, cuma cap doang. Nah, walaupun kalian nggak ada ya apotek tetap jalan walaupun pakai nama kalian gitu, dan kalian nggak dibayar untuk itu merugikan kalian sendiri gitu. Jadi pastikan di pengadaan itu harus dengan tanda tangan dan dengan pengawasan apoteker penuh gitu. Itu pengadaan. Terus yang berikutnya adalah stock of name dan barang hilang. Jadi stock of name itu kayak kasarannya kita ngitung, kita kan punya data di komputer tentang stok barang. Stok barang ini nanti otomatis kan berkurang kalau ada yang beli gitu kan dihitung pakai aplikasi kasir gitu. Nah, terus nanti stoknya berkurang. Nah, di akhirnya kita cek apakah stok yang ada di komputer itu sama dengan stok yang ada di lemari obat realnya, nyatanya sama nggak. Kalau misalnya ada selisih, misalnya di komputer dibilang masih ada stok 100 tapi ternyata tinggal 10, nah yang 90 ini gimana? Harus diganti sama apotekernya penuh ataukah dibagi rata sama seluruh pegawai apotek. Nah, itu dia tadi pentingnya kita tahu berapa jumlah pegawai di apotek tersebut. Jadi kalau misalnya ada obat hilang dan digantinya bareng-bareng sama pegawai apotek, tentunya akan lebih, bentar ada yang lewat. Oke, tentunya akan lebih ringan kalau misalnya yang gantiin obat itu rame-rame kan. Jadi semakin banyak pegawai apotek, semakin ringan beban penggantian selisih stok of name itu atau penggantian obat yang hilang kayak gitu. Itu pentingnya. Terus apalagi ya, pengadaan, stok of name, barang hilang, barang ED juga kadang harus diganti sama apoteker. Nah, itu harus disebutin bener-bener di kontraknya. Jangan sampai nggak masuk ke dalam poin kontrak karena itu nanti bisa menekan kalian. Kayak gitu. Oh ya, terus yang terakhir itu adalah tentang gajinya. Nah, di kontrak kerja itu kan nanti akan juga tercantum gaji gitu kan. Nah, si gaji ini nanti terdiri dari gaji pokok, bonus, dan lain-lain.
Ada yang bilang jangan teriming-iming sama bonus besar, tapi gaji pokok kecil. Misalnya gaji pokoknya cuma 1,5 juta tapi bonusnya 5 juta gitu kan. Nah, karena nanti kan apotek nggak selalu rame. Nah, ketika sepi 5 jutanya nggak dapet ya kalian cuman akan bawa 1,5 juta gitu. Jadi jangan teriming-iming sama bonus. Kalau misalnya nggak cocok gaji pokoknya segitu, ya udah cut aja, nggak usah jadi kerja di situ gitu. Ada banyak kok cerita yang masuk. Saya masih nganggur sampai sekarang gara-gara nolak jadi apoteker penanggung jawab apotek. Itu oke, nggak masalah. Karena kalau misalnya kalian terima nih gajinya kecil kerja di situ, nah nanti PSA yang lain akan berpikiran, oh apoteker di situ aja gajinya segitu, berarti memang standarnya segitu, memang murah apoteker itu, orang dia aja mau aja, yang lain juga pasti mau kayak gitu. Nanti PSA lain akan berpikir seperti itu, makanya ya udah, kalau nggak cocok tolak aja gitu. Masih banyak kok lapangan kerja kefarmasian yang lain, masih ada distribusi, masih ada bagian produksi di pabrik, ya kan, masih ada yang di head office, regulatory officer dan sebagainya, yaitu kalian masih bisa masuk situ. Menolak pekerjaan apoteker penanggung jawab itu bukan suatu kiamat gitu. Itu dia cermati kontrak kerja. Nah, kemudian masa berlaku kontrak kerja juga perlu diperhatikan. Ada tips yang masuk, kalau bisa kontrak kerja yang sama notaris itu, yang disetujui sama notaris itu setahun aja, 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman bisa resign. Dan jangan lupa juga disebutin bahwa setelah resign, maka SIA-nya harus diganti, sudah nggak berlaku dan sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap apapun yang terjadi di apotek gitu. Jangan lupa disebutin itu hal-hal kecil yang kalau lupa disebutin tuh fatal gitu akibatnya, jadi jangan dilupain. Masa berlaku kontrak kerja. Lalu yang terakhir ini kebijakan tentang upah, itu yang sebenarnya kebanyakan udah dijelasin tadi sih, tentang gaji pokok kalau misalnya kecil jangan mau, tentang bonus juga jangan teriming-iming sama bonus besar, karena bonus itu bisa saja nggak tercapai ketika apoteknya sepi. Terus juga potongan-potongan lain, entah kesehatan dan lain sebagainya, harus disebut dengan jelas dan tidak boleh ada potongan lain selain di situ, selain yang tercantum dalam kontrak kerja itu ya. Terus juga tadi kebijakan penggantian obat hilang dan sebagainya. Nah, udah itu aja. Banyak ya yang harus diperhatikan. Tapi memang begitu. Memang ribet itu penting. Soalnya tanggung jawabnya besar kan. Bayangin kalau misalnya di apotek itu ada suatu hari terjadi penggerebekan obat palsu atau perdagangan narkotika yang tidak sesuai prosedur dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang harus menanggung? Tentu saja apoteker penanggung jawab kan, namanya juga penanggung jawab. Makanya karena tanggung jawabnya besar ya teman-teman harus siapin persiapan yang baik gitu. Ya udah, daripada berpanjang-panjang lagi, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.